lagi Karena. Nih Kak, ada lagi nih. Teng teng teng. Ih, uang kita banyak ya. Hati-hati robek. Aduh, kita harus Pakai. Kananda. Set. Maaf ya guys. Oke. Udah cukup ya? Udah cukup belum ya? Bentar Kak, bentar lagi, dikit lagi nih. Nih. Nah, udah Kak. Oke, kita Cepet ya. banget nih. Coba. Ya, udah cukup. Puji Tuhan. Akhirnya kita bisa bantuin teman kita. Puji Tuhan. Kananda, ada adik-adik Superbook tuh. Kita sapa dulu yuk. Oh iya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kananda Dan Karena di Superbook Kids Club. Lanjut Karena. Udah, oke. Tinggal receh-receh sepertinya. Adik-adik pasti penasaran ya, kenapa sih kita ngumpulin uang sampai Iya, banyak banget celengan-celengan kayak gitu. Jadi nih ya adik-adik, waktu pagi tadi itu kita dapat kabar kalau salah satu teman kita itu mendapatkan musibah, terus dia butuh uang. Jadi kita sebagai teman yang baik, kita mau mencoba untuk melayani dia dengan memberi uang yang kita punya. sebenarnya uang yang kita tabung ini buat liburan kita ya Kananda ya. Betul. Tapi karena kita dengar ada kabar teman kita membutuhkan, jadi kita memutuskan buat kasih duitnya buat mereka yang membutuhkan. Sebenarnya ada banyak cara untuk melayani loh adik-adik, gak cuma pelayanan di gereja aja kayak WL, singer, tapi bisa juga dengan cara membantu orang yang kesusahan, memberi sumbangan dan juga masih banyak lagi. Betul. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang melayani bersama dengan teman-teman kita tuh yang minggu lalu. Kisahnya belum selesai soalnya. Kalian masih inget kan? Hah? Kalian ada yang lupa atau ada yang belum nonton nih? Kalian boleh langsung nonton episode sebelum ini ya. Tapi sebelum kita mulai lihat kisahnya lagi nih Kak, ada baiknya kita untuk berdoa dulu. Betul. Oke. Semuanya ayo kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Bapa, kami bisa berkumpul, kami bisa menyaksikan Superbook Kids Club. Tolong supaya kami bisa fokus dalam menonton dan juga belajar. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa, haleluya. Amin. Sekarang semuanya duduk diam Duduk. karena sebentar lagi kita akan menyaksikan kisahnya. Nadia sama Trixie mana ya? Di pohon? Nggak mungkin. Toilet? Enggak deh. Hai Kananda. Astaga, Kezia, Trixie, kalian dari mana aja sih? Aku nyariin kalian tahu. Nih Kak, kita beliin Kakak minum. Hah? Kalian baik banget. Ini beneran buat aku? Pasti kan Anda haus kan? Iya sih, aku haus banget nyariin kalian. Nggak enak banget. Ini apaan sih? Trixie, kita jalan ke Ananda lagi yuk. Aku punya yang baru. Maaf ya Kezia, aku udah gak mau jailin orang lagi. Sekarang aku mau jadi anak yang baik. Ya udah, mulai sekarang kita nggak temenan lagi. Bye.
Gak usah bantuin deh. Lagian, dia gak mau temenan sama aku lagi. Ngapain juga aku deketin dia lagi? Triksi, kenapa kamu gak bantuin Keisha? Aku kesel, Kak. Dari tadi tuh, aku deketin dia. Tapi malah dijauhin, terus marah lagi. Kan bikin aku kesel. Kamu katanya mau belajar untuk mengasihi. Tahu nggak, salah satu bentuk mengasihi itu adalah dengan melayani. Nah, melayani itu kamu bisa bantu orang lain, kamu bisa bantu Keisha. Tapi kenapa harus melayani dia, Kak? Aku udah coba untuk berbuat baik kepada dia. Tapi malah kayak begitu dianya. Gimana kalau kita lihat sama-sama video ini? Nah, adik-adik, minggu lalu kita sama-sama belajar untuk mengasihi sesama kita karena Tuhan Yesus memerintahkan itu. Tapi kita nggak bisa hanya ngomong doang dan tidak melakukannya. Nah, salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kasih kepada orang lain adalah dengan melayani mereka. Melayani sesama itu harus dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa beban, dan gak boleh terpaksa atau bersungut-sungut. Betul banget, tapi kan seringkali kita itu gak mau melayani orang lain karena kita menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain, lebih tinggi dan lebih segalanya. Karena biasanya orang yang melayani itu lebih sering tidak dipandang, bener gak? Bener kan? Kita harus tanya dulu nih sama diri kita tuh melayani karena apa sih? Apakah untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Atau karena kita mau dilihat menjadi orang baik sama orang-orang? Atau kita melayani karena kita mengasihi Tuhan dan mau mewujudkan kasih itu. Nah, itulah kenapa kita sulit untuk melayani orang lain. Betul. Jadi apa sih yang dibutuhkan supaya kita bisa melayani sesama kita? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti yang kita pelajari minggu lalu. Betul. Nah, kalau sudah baru nih kita bisa melayani sesama kita karena kasih sejati akan mendorong kita untuk melayani. Dan selain itu kita juga harus merendahkan hati kita. Kalau hati kita masih tinggi nih, masih sombong, masih congkak, kita nggak akan tuh punya rasa untuk melayani. Tapi kita malah jadi meremehkan atau merendahkan orang lain. Jadi adik-adik, selalu penuhi hati kita dengan kasih supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain dengan cara melayani mereka. Kalau ngomongin melayani, Karena punya satu ayat nih, ayat favorit Karena. Wow. Karena mau ajak adik-adik untuk baca juga ya, oke? Oke. Kalian ambil Alkitabnya terus buka di Markus 10 ayat 45. Oke, Markus 10 ayat 45. Udah dapat semuanya? Udah? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Oke. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Jadi kita harus seperti Tuhan Yesus. Betul. Lah, gimana nih Karena supaya kita ingat terus? Kita mau super kebenaran. Wah, boleh banget Kak Nanda. Yuk, ayo. Kalau mau super kebenaran kita harus bangkit berdiri. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau melayani sesamaku dengan penuh kasih. Sekali lagi.
lebih semangat semuanya. Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Aku mau melayani sesamaku dengan penuh kasih. Selalu lakukan kasih dengan melayani sesama ya adik-adik. Nah, tadi kan ceritanya belum selesai nih. Kita lanjut ceritanya ya. Jadi gitu ya Kak? Iya. Aku harus merendahkan hati aku dan menerima Tuhan di dalam hati aku supaya aku bisa melayani sesama. Betul sekali. Jadi kamu udah mau membantu Keisha belum? Kezia, kamu lagi cari apa? Kamu lagi cari ini ya? Kamu kan yang ngambil? Shalom Agent Superbook semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Siapa di sini yang suka dilayani? Kalau mau makan diambilin terus disuapin. Terus kalau ada PR maunya dikerjain sama orang lain. Ayo siapa? Nah hari ini kita akan belajar dari seorang raja yang mau merendahkan hatinya dan melakukan yang biasa dilakukan oleh pelayan. Gimana? Keren kan? Seorang raja tapi dia mau melayani. Kalian tahu nggak siapa? Kalau belum tahu, kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Dia adalah Yesus. Jadi 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania karena diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayaninya. Lalu Maria mengambil minyak narwastu dan meminyaki kaki Yesus dan mengelapnya dengan rambutnya. Jadi membersihkan kaki adalah tradisi pada zaman itu adik-adik. Karena dulu belum ada sepatu, jadi orang kemana-mana pakai sendal. Jadi kan pasti kotor, berdebu. Nah ketika ia hendak bertamu, tuan rumah akan menyediakan tempat untuk membasuh kaki. Nah, Maria itu sangat menghormati Yesus. Jadi ia mau membasuh kaki Yesus dengan sesuatu yang terbaik. Nah, keesokan harinya ketika orang banyak datang untuk merayakan Paskah, mereka itu mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem lalu menyambut dia. Baruch haba basim Adonai. Judas, ini luar biasa. Harusnya lebih meriah. Dia akan menjadi seorang raja. Hidup Yesus! Hidup Yesus! Yesus seharusnya tidak naik keledai. Raja naiknya kuda jantan. Ini sudah salah. Jika dia mau menjadi raja, dia harus bersikap seperti raja. Baruch haba basim Adonai. Oke fans, jangan saling dorong. Masih banyak waktu untuk minta tanda tangan. Kis, kamu sedang apa? Atur orang banyak itu. Tugasku sebagai manajer Chris. Hei, berlatihlah yang bagus sebelum aku jadi bintang. Dia membangkitkan semangat orang-orang dengan cara ini. Ini tidak seberapa. Mereka memakai daun palem, simbol seorang pahlawan penakluk.
Siapkah Roma melihat Yesus sang penakluk gantikan kaisar? Yesus dari Nazaret, kau harus tenangkan kerumunan ini. Kau menyebabkan keributan. Ketahuilah jika mereka ini diam, maka batu-batu inilah yang akan berteriak. Ini hebat sekali. Kalian tidak bisa melawan seorang bintang. Yudas, ini semakin tidak beres. Kau tahu itu kan? Dia menuju ke Bait Allah, semua pasti beres. Hidup Yesus! Hidup Yesus! Hidup Yesus! Yesus adalah raja yang sudah seharusnya mendapatkan penghormatan seperti itu. Nah, sudah itu ia dan seluruh muridnya sedang berkumpul untuk melakukan perjamuan. Tapi ada hal yang tidak biasa yang ia lakukan, adik-adik. Ini bukan tindakan raja. Pelayanlah yang membasuh kaki kita waktu datang dari luar, bukannya calon raja. Aku tahu maksudmu. Ini berlawanan dengan sikap bintang. Maksudku, raja seharusnya. Maksudku, kenapa dia melakukan ini? Engkau tak boleh basuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku, tangan dan kepalaku juga. Siapa telah mandi tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya. Kamu menyebutku guru dan Tuhan, dan itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling melakukannya. Dan berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan Yesus mau memberitahu kepada murid-muridnya dan kepada kita semua bahwa betapa besar kasihnya kepada kita. Ia mau mengorbankan dirinya yang adalah Tuhan, merendahkan dirinya karena kasihnya kepada kita. Dan memberi contoh serta meminta kita semua untuk melayani dengan kerendahan hati. Keinginan untuk menjadi terbesar pasti ada nih di setiap hati kita semua. Tapi Tuhan Yesus mau agar kita sadar bahwa keinginan yang menjadi yang utama atau menjadi yang unggul atau yang paling dihormati itu bertentangan dengan sifatnya Yesus. Jadi kita harus seperti Yesus yang melayani dengan rendah hati. Kalau adik-adik ada yang merasa susah untuk merendahkan hati supaya bisa mengasihi orang lain, melayani orang lain, dan kalian mau mencoba untuk melakukannya tapi butuh dukungan, tenang. Kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah sini karena kita dengan senang hati selama 24 jam mendengarkan dan mendukung kalian dalam doa. Jadi kalian bisa langsung hubungi ya. Sekian semua tentang Alkitab hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara subscribe YouTube-nya dan follow semua sosial media Superbook Indonesia. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Detektif Nonda pamit. Sampai jumpa di Semua tentang Alkitab selanjutnya. Dadah! Sekarang aku tahu. Perkenalkan, nama saya Meifa Pendatu, umur saya 11 tahun. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah saya sehari-hari sebagai buruh bangunan dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga.
Meifa senang sekali ketika mendapat kabar ada les mata pelajaran tambahan di School of Life atau Sanggar Belajar Anak Gereja Baptis Iman Air Terang Manado di dekat rumahnya. Di situ, dia tertarik untuk ikut belajar di sana. Saya tertarik ikutan SOL karena bisa belajar dengan banyak teman dan bisa mendapat teman baru. Dia adalah salah satu murid yang sangat aktif saat ini mengikuti kegiatan SOL. Selama mengikuti kegiatan School of Life, banyak perubahan karakter yang terjadi dalam hidup Meifa, dan itu bisa disaksikan oleh orang tuanya. Waktu itu, saya pernah menonton kisah Samaria yang baik hati. Di situ hati saya tersentuh, dan saya mau menjadi orang yang suka mengampuni dan selalu berkata jujur. Meifa, DP orang sebelum bergabung di SOL, DP orang mudah marah, nyandak sabar, koncudu. Setelah bergabung di SOL, Meifa dapat lihat banyak perubahan. So, lebih sabar, so tahu berbagi dengan DP adik. Di balik semangatnya untuk belajar dan perubahan karakter yang dialami oleh Meifa, ternyata dia masih memiliki masalah yang lain. Dia mengalami kesulitan untuk melihat. Rupanya dia mengalami katarak sejak lahir. Kita bergumul dengan Meifa karena Meifa mata sebelah kanan so tidak dapat lihat. Dan yang jadi pikiran pak kita karena Meifa sekolah. Kita bergumul bagaimana DP mata ini kalau sudah dapat lihat. Mendengar hal ini, Cahaya Bagi Negeri melalui program kemanusiaan Obor Berkat Indonesia mengusahakan agar Meifa bisa melihat normal dengan memberikan bantuan operasi mata gratis. Dulu saya hanya bisa melihat dengan satu mata saja, tetapi sekarang saya bisa melihat dengan dua mata saya. Saya merasa bersyukur karena saya tidak menyangka bisa bergabung dengan SOL Air Terang. Hidup saya diubahkan dan mata saya bisa melihat dengan normal kembali. Ini semua adalah jawaban Tuhan dari kita berdoa selama ini. Kita sebagai orang tua berterima kasih banyak kepada CBN yang bantu kita anak Meifa sehingga dia boleh dioperasi dan sekarang dia boleh melihat dengan normal. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Saya khususnya sebagai guru dan koordinator sangat senang sekali karena program pemuritan yang dilaksanakan oleh CBN ini sangat membantu baik lewat School of Life maupun Superbook. Mungkin kalau tidak ada program ini dari CBN itu menjadi kesulitan bagi kami untuk menghadapi situasi keadaan anak-anak di lingkungan kami. Terima kasih CBN. Sebagai pengingat bahwa kita harus melayani sesama kita seperti Tuhan Yesus melayani kita, kita akan menyanyikan satu pujian melayani lebih sungguh. Melayani
adik-adik semua, kita hari ini bisa sama-sama menyelesaikan Superbook Kids Club. Dan Kananda dan Karena dan segenap tim Superbook Indonesia, kami juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus setia bersama dengan Superbook Indonesia melayani anak di Indonesia. Dan hari ini kami mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama melayani lebih banyak lagi anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Terima kasih. Karena juga mau ajak adik-adik semua untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow Instagram, Facebook, TikTok Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten kita ya. Betul. Bersyukur sekali ya hari ini kita bisa menyelesaikan Superbook Kids Club. Kan tapi tadi ceritanya belum selesai nih ya, karena pasti adik-adik penasaran nih kira-kira kisahnya seperti apa ya lanjutannya. Kayak gimana Makanya adik-adik jangan lupa untuk terus ikutin Superbook Kids Club supaya kalian gak ketinggalan kisahnya. Betul banget. Nah, sebelum kita pamit, kita mau berdoa dulu nih, oke? Kita siapin hati kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, kami sudah bisa mengikuti Superbook Kids Club hari ini. Bapak tolong supaya setiap pelajaran yang bisa kami pelajari ini bisa kami lakukan, Tuhan Yesus. Kami bisa mengasihi, melayani teman-teman kita seperti Engkau melayani kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kananda pamit. Karena pamit. Sampai bertemu lagi di Superbook Kids Club selanjutnya. Bye-bye. God bless